Apa itu ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses bisnis utama mereka. Secara garis besar, cara kerja sistem ERP adalah mengotomatiskan seluruh proses bisnis dalam satu database terpusat. Contohnya, ketika Anda menerima pesanan dari konsumen, ERP secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi untuk memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Selain itu, ERP dapat melihat data-data berupa waktu pengiriman, tingkat inventaris, dan faktor lain untuk menentukan pusat distribusi manakah yang paling available untuk menyelesaikan pesanan tersebut secara tepat waktu. ERP menyatukan semua orang dalam satu sumber. Jadi, ERP tidak hanya bekerja untuk menyederhanakan proses bisnis di perusahaan Anda. Sistem ERP adalah aplikasi yang memungkinkan data dari berbagai departemen dapat dibagikan dan dapat diakses oleh semua orang yang ada dalam satu organisasi. Bahkan, beberapa sistem ERP disesuaikan dengan kebutuhan industri secara lebih spesifik, tergantung pada penyedia perangkat lunak. Berikut ini beberapa contoh sistem ERP. Yang pertama, Oracle e-Business. Lalu ada Odoo. Selanjutnya ada SAP ERP. Lalu ada Microsoft Dynamics Nav, dan yang terakhir ada NetSuite ERP. Paket-paket ERP dijual ke berbagai organisasi atau klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Beberapa modul ERP yang umum antara lain Asset Management, Financial Accounting, Human Resource, Industry Specific Solution, Plant Maintenance, Production Planning, Quality Management, Sales and Distributor, Inventory Management. Apa perbedaan monolit dan microservice? Arsitektur monolit adalah pendekatan konvensional dalam mengembangkan perangkat lunak di mana seluruh aplikasi nantinya dirancang dan dikembangkan sebagai satu kesatuan utuh. Ini mencakup komponen seperti front-end, API, service, load balancer, dan database. Sedangkan, arsitektur microservices adalah pendekatan arsitektur dengan membangun dan mendeploy aplikasi perangkat lunak yang memecah aplikasi menjadi layanan-layanan yang lebih kecil dan independen, yang nantinya dapat dikembangkan, didesain, dan dipelihara secara terpisah. Berikut merupakan beberapa perbandingan antara arsitektur monolit dan microservices. Pertama, perbandingan arsitektur aplikasi. Monolit memiliki struktur yang sederhana dan langsung, merupakan satu kesatuan tak terbagi. Sementara itu, mikrolayanan atau microservices memiliki struktur yang kompleks, terdiri dari berbagai layanan dan basis data yang berbeda. Selanjutnya, perbandingan skalabilitas. Aplikasi monolit akan diperbesar sebagai satu unit tunggal, sedangkan microservices dapat diperbesar secara tidak merata. Dan ini akan menghemat waktu dan sumber daya bagi tim bisnis dan pengembangan. Perbedaan ini antara monolit dan microservices nantinya akan mendorong perusahaan untuk bermigrasi dari aplikasi yang tumbuh dengan cepat ke microservices untuk meningkatkan ketangkasan dan menerapkan pendekatan pengembangan yang lebih hemat daya. Selanjutnya, perbandingan proses deploy. Pada arsitektur monolit, Anda harus melakukan penerapan ulang atau redeploy seluruh aplikasi pada setiap pembaruan, dan pengembangan berkelanjutan atau continuous deployment akan menjadi sulit.
Sedangkan arsitektur mikrolayanan memungkinkan setiap microservices untuk diterapkan secara independen. Sebagai hasilnya, ini membuat pengembangan berkelanjutan atau continuous deployment menjadi mungkin untuk aplikasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, perbandingan ketangguhan. Aplikasi mikrolayanan atau microservices lebih tangguh berkat penerapan yang independen dan keterkaitan yang longgar. Hal ini akan menyebabkan jika salah satu services mengalami kendala, maka services yang lain tetap akan bisa melakukan fungsinya dengan normal. Sebaliknya, aplikasi monolit penerapannya menjadi satu kesatuan dan memiliki keterkaitan yang rapat, sehingga jika salah satu services mengalami kendala, maka service yang lain akan terkendala juga. Selanjutnya, perbandingan troubleshooting. Monolit yang sudah besar lebih sulit untuk diidentifikasi masalahnya karena adanya berbagai ketergantungan dan keterikatan yang kuat antara komponen sistemnya. Namun, microservices memungkinkan pelacakan dan penanganan masalah yang lebih cepat dan mudah. Lalu, manakah arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan ERP dan apa keuntungannya? Menurut saya, jika ingin membangun sebuah ERP, maka microservice-lah arsitektur yang tepat. Karena dalam ERP terdapat modul-modul yang nantinya akan dijalankan. Sehingga dengan microservices, kita bisa memecah banyak modul tersebut menjadi beberapa service. Dengan begitu, maka ERP akan menjadi lebih tangguh karena jika terkendala di salah satu services, maka service yang lain akan tetap berjalan normal. Lalu, microservices akan membuat proses pengembangan menjadi lebih mudah karena bisa menambahkan service baru satu persatu. Proses perawatan kedepannya juga lebih mudah, karena kita bisa merawat servis dengan bergantian dan tidak mengganggu servis lain. Dengan ini, proses CICD akan bisa dilakukan relatif lebih mudah ke depannya.